Saya punya waktu yang sangat indah di tempat ini. Ini pertama kalinya saya ke GMS Balikpapan. Kenalkan, nama saya Pau Pau, saya dari Surabaya. Pernah sih transit ke Balikpapan, terus ke Samarinda sampai ke Sangatta. Suami saya besar di Sangatta. Jadi Kalimantan itu dekat gitu ya di hati kami. Banyak keluarga juga di Sangatta, di Samarinda, di Balikpapan juga. Tapi ini pertama kalinya ketemu keluarga rohani GMS Balikpapan. Dan saya cinta rumah Tuhan di tempat ini. Bukan cinta gedungnya ya. Well, I love your pastors. Suami istri Pak John Lee sama J. Reni. Mereka sangat friendly, sangat welcome. Jemaatnya juga saya jatuh cinta sama jemaat Voltage yang saya jumpai kemarin pertama kali gitu ya. Terus ibadah umum sepanjang hari tadi, Army of God-nya juga. Saya tahu Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Anda tidak sedang hanya hadir di ibadah rutin. Ya udahlah, this is just another Sunday. Ini adalah salah satu hari Minggu yang ya samalah dengan minggu-minggu biasanya. Enggak. Setiap kali ibadah ada sesuatu yang istimewa. Karena kita bukan cuma lakukan ritual tanpa berpikir, kita ulang-ulang prosesnya dari A, B, C, datang, shalom, duduk, nyanyi-nyanyi, duduk penyembahan, berdiri, kasih persembahan, pulang. Enggak. Tapi karena kita datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mau berbicara kepada setiap kita. Amin ya. Nah, itu kita buka hati. Hari ini temanya adalah memperjuangkan Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang Yesus. Bahwa Yesus itu mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus ada hidup kekal. Di dalam Yesus kematian bukan perpisahan, tapi temporary goodbye. Tapi nanti ada see you again gitu ya. Karena ada Yesus, ada hari depan. Ada Yesus, karena percaya sama Yesus, kita itu tidak akan binasa tapi hidup kekal. Nah itu Injil, intisari Injil adalah itu. Dan Injil adalah sesuatu yang sangat berharga. Biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali berharganya Injil di hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa Injil itu layak diperjuangkan. Kalau sesuatu itu penting berharga pasti kita belani, benar ya. Kalau itu sesuatu berharga pasti kita perjuangkan. Kita tidak mau kehilangan itu, kita juga pengen orang-orang yang kita cintai itu punya itu. Gitu ya. Kita lihat sama-sama ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Yudas. Yudas itu cuman punya satu pasal, jadi kita langsung buka ayatnya. Kitab Yudas ayat yang ke-17 sampai 23. Di sini kita akan lihat nasihat-nasihat firman yang meneguhkan iman judulnya ya. Kita baca sama-sama. Ayat 17 berkata demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sampai sana dulu. Diceritakan itu keadaan manusia akhir zaman. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Anda percaya kalau kita hidup di akhir zaman? Percaya ya. Di mana manusia itu akan mudah sekali mengejek. Nah, bisa kita tahu dari komentar-komentar orang. Pokoknya ya kalau kita nggak mau kehilangan damai sejahtera, jangan baca komen-komen yang ada di media sosial.
Anda akan menemukan ejekan-ejekan. Anda akan menemukan orang itu pro dan kontra. Gampang sekali mengutarakan pendapat perasaannya, benar ya? Tapi di sini mereka ini ternyata bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Pengejek-pengejek ini bahkan bisa muncul dari orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan pengejek-pengejek ini hidup menuruti hawa nafsu yang dikuasai keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Artinya mereka tahu ada Roh Kudus. Tapi mereka memilih untuk hidup tanpa Roh Kudus. Ini jadi sebuah pengingat juga buat kita. Bukan karena kita dari gereja karismatik. Terus akhirnya kalau gereja karismatik itu harus berbahasa roh. Bukan harus. Tapi haus, rindu. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus hidup kita itu akan lebih menuruti daging. Karena firman Tuhan kan yang bilang daging kita lemah. Tapi roh kita itu penuh nurut. Daging tapi lemah. Roh kita nurutnya sama siapa? Sama Roh Kudus. Kita ambil komitmen yuk, semakin di akhir zaman di satu sisi ada pengejek-pengejek yang tanpa Roh Kudus, yang hidup tanpa Roh Kudus itu akan gampang ngejek. Jadi hati-hati, kalau kita gampang ngejek berarti kita kurang bergaul sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu gak akan membuat kita tuh menggunakan kata-kata kita untuk mengejek. Ya, kita jaga sungguh-sungguh semakin banyak orang yang tidak hidup yang hidupnya tanpa Roh Kudus, semakin kita mau bergantung sama Roh Kudus. Hidup bersama Roh Kudus di akhir zaman, katakan amin. Dan selain suka ngejek, mereka juga pemecah belah. Sukanya itu memecah belah, tidak memperjuangkan persatuan. Kita tidak benci orangnya, tapi kita tahu spirit apa yang bekerja di belakang orang yang sukanya memecah belah. Pasti bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang mempersatukan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi pertama kali adalah peringatan untuk diri kita pribadi. Memperjuangkan Injil pertama-pertama bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri pribadi dulu. Yaitu apa? Jangan kehilangan Injil di hidup kita. Kita ada di gereja ini hari ini karena kita sudah dengar Injil, kita percaya Yesus, makanya kita duduk di sini. Bangunlah imanmu, bangun diri sendiri di atas iman, kata firman. Berdoalah dalam Roh Kudus, andalkan Roh Kudus. Orang yang hidupnya itu tidak dipimpin Roh Kudus, lama-kelamaan lebih menuruti keinginan daging dan ujung-ujungnya bisa menyangkal iman. Firman Tuhan itu ingatkan kepada kita dari ayat-ayat yang kita baca ini, nanti ya hati-hati ya, di akhir zaman akan ada orang yang begini. Intinya adalah perjuangkan Injil yang di hidup kita, jangan mau kehilangan itu. Perjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kalau orang dalam kondisi yang baik-baik, kita bisa gampang, oh Tuhan Yesus berkati saya. Tapi kalau ada tantangan, kita mulai gampang ngomong, Tuhan tidak adil. Kita mulai gampang ngomong, mana saya sudah doa kok belum dijawab. Jangan gampang untuk melepaskan iman percaya kita. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan ini kepada diri sendiri dan kepada jemaat juga. Bahwa tidak ada garansi untuk setiap kita tuh kuat di dalam iman. Kecuali kita mendeklarasikannya dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Saya sedih lihat beberapa orang yang menukarkan iman percayanya. Kalau orang bilang penyebabnya itu gampang, 3 aja. Harta, tahta, wanita katanya. Sekarang yang wanita boleh diganti pria. Kadang orang tuh kehilangan imannya. Karena apa? Karena harta. Udah ndak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan karena sibuk mengejar harta. Atau di tempat pekerjaan
Sebagai orang yang mungkin minoritas, susah dapat promosi, tapi akhirnya meninggalkan imannya, mulai ikut-ikutan karena demi harta, kuasa. Tapi kalau anak muda paling banyak itu pasangan. Please, buat komitmen di dalam hati. Saya tidak akan pernah menukarkan Injil yang saya percayai dengan apapun juga. Ketahuilah bahwa iblis itu jahat. Yang ditargetkan waktu iman Anda digoyahkan, waktu iblis berusaha mencuri Injil dari hidup Anda, yang iblis targetkan itu bukan cuma Anda, tapi keturunan Anda. Keturunan kita. Kalau kita melepaskan iman kita, kemudian kita merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Di awal mungkin kita tidak akan langsung berkata, oh aku jual imanku, aku tinggalkan imanku. Tidak akan langsung. Pasti di awal kita punya sebuah seolah-olah kerinduan, nanti saya yang menangkan orang itu. Percayalah, lebih mudah menarik orang ke atas atau menarik orang ke bawah. Lebih mudah yang mana? Saya ditarik sama orang di bawah saya ke bawah atau saya tarik orang di bawah saya ke atas? Lebih mudah mana? Lebih mudah saya ditarik ke bawah. Demikian kalau kita main-main dan kita berpikir iman kita cukup kuat. Ini bukan ngomong tentang iman kita kuat atau enggak. Firman Tuhan jelas bilang, jangan merupakan pasangan dengan orang yang tidak seimbang. Karena yang dikorbankan nantinya adalah iman dari keturunan kita. Kita ini orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita menikah dengan orang yang belum percaya, anak-anak kita bisa jadi tidak bisa kita bawa kepada Yesus. Saya banyak lihat, bukan cuma 1, 2, banyak. Tapi saya percaya kita masih bisa minta. Supaya orang-orang ini, saya dapat tentang sebuah janji Tuhan itu namanya benih kudus. Waktu KKR Yesus berapa tahun yang lalu. Istilah benih kudus ini Tuhan kasih di hati kami. Untuk mulai benar-benar sengaja mencari, yaitu siapa? Anak-anak yang orang tuanya tidak perhatikan kerohanian mereka. Belum tentu loh kalau papa mamanya percaya Tuhan, otomatis anaknya percaya Tuhan tuh enggak. Makanya Injil itu harus diperjuangkan. Tapi ada juga anak-anak dari pasangan yang dulunya adalah anak Tuhan. Kemudian karena nikah dengan orang tidak percaya. Ada yang langsung, anak-anaknya udah langsung dikenalkan dengan kepercayaannya. Tapi ada yang masih dibuat, terserahlah nanti kalau sudah besar dia pilih mau ikut siapa. Kita mau minta anak-anak itu menjadi milik Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menangkan. Karena apa? Karena Injil itu serius. Kita kadang perlu diingatkan kembali bahwa Injil itu sesuatu yang berharga. Firman Tuhan itu bilang begini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Anda tahu cerita itu, ayat Alkitab itu, apakah penganiayaan, apakah penguasa-penguasa, apakah kemiskinan, sakit penyakit, semua disebutkan di sana. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Tapi hati kita yang paling dalam kita tahu, ada satu yang tidak disebutkan di sana. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, itu kebenaran. Kecuali kita yang memisahkan diri dari kasih Yesus. Kita yang memilih untuk kecewa. Kita yang memilih untuk tidak lagi menerima kasih itu. Kita pikir kasih yang diberikan oleh dunia ini lebih besar dari kasihnya Yesus. Kita pikir kekristenan hanyalah agamawi semata. Tidak. Kekristenan adalah sebuah hubungan pribadi yang nyata. Makanya itu yang kita pengen terus bangun di hati jemaat. Kalau Anda jadi anak Tuhan, ada beberapa level gitu ya. Level pertama itu tadi ada di ayat 21,
Dikatakan begini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Artinya kita jaga diri kita. Jangan sampai kita menukarkan Injil itu dengan apapun. Istilahnya begini loh, kita tuh jadi a good Christian. Kita jadi orang Kristen yang baik, enggak macem-macem. Kita ikut Yesus dengan tulus. Kita tahu, jadi pastikan ya kalau kita itu tidak meninggalkan Yesus, itu bukan karena sungkan sama keluarga. Kita tetap ikut Yesus, oh ya karena sudah tradisi turun-menurun. Aduh, kalau saya bisa tinggalkan gereja, saya nggak ke gereja, saya bisa dimusuhi sama seluruh keluarga besar. Bukan itu. Pastikan iman percaya kita kepada Yesus, Injil yang kita terima itu kita sadari betul. Bukan karena tekanan keluarga, saya sungkan kalau saya tiba-tiba keluar dari kepercayaan ini nanti bagaimana. Bukan. Tapi karena kita kenal juru selamat kita secara pribadi. Jadi orang Kristen yang baik itu langkah pertamanya. Kita hidup sesuai firman, be a good Christian. Amin. Kita sampai sekarang masih berjuang ya. Kita lakukan firman. Tapi jadi good Christian itu enggak cukup. Makanya ayat selanjutnya bilang begini. Ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perhatikan, kalau yang kedua ini itu bukan hanya sekedar jadi good Christian. Tapi yang kedua ini, waktu kita mulai menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, waktu kita mulai berani menyelamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api. Di level ini kita bukan lagi good Christian, but we are true Christian. Kita jadi orang Kristen sejati yang tahu pentingnya Injil dari dalam diri kita sendiri, yang bisa berpikir begini, I cannot imagine. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya Yesus di hidup ini. Di mana saya sekarang? Kalau saya tidak kenal Yesus sungguh-sungguh, waktu di masa muda atau sekarang ini saya tidak punya Yesus, saya ini hidupnya bisa kayak apa ya? Mungkin sudah berantakan, mungkin sudah bertengkar, mungkin sudah berpisah, mungkin sudah kacau. Kita sadari betul pentingnya Injil di hidup kita, sampai kita punya sebuah kekuatan untuk membagikan Injil ini, untuk memperjuangkan Injil ini kepada orang lain. Saya punya sebuah kesaksian. Saya belajar, saya bangga dengan mama saya. Walaupun kejadiannya sempat gak enak, pemicunya itu tidak enak. Pemicunya itu adalah ketika saya punya adik laki itu 2 ya, yang dekat langsung di bawah saya. Mama saya tuh sudah punya pengalaman adik saya yang nomor 4 di bawah saya. Jadi saya nomor 3, adik saya nomor 4. Itu meninggalkan Yesus. Menikah dengan orang tidak percaya dan dia sendiri jadi orang tidak percaya. Itu pukulan yang besar. Dan akhirnya pada waktu adik saya yang kelima menjalin hubungan dengan orang tidak percaya. Mama saya itu punya daya juang. Kalau yang pertama tuh enggak punya. Seolah-olah tuh seperti pasrah, aduh cuman sedih gitu aja. Sampai sekarang masih jadi pergumulan kami, adik kami yang nomor 4 ini. Tapi yang nomor 5, mama itu bilang, ya apa ini? Kalau adik sampai jadian sama orang itu, adik akan kehilangan imannya, gak akan ke gereja lagi, wes pasti sudah pindah agama istilahnya begitu. Karena calon istrinya juga dari agama lain. Lalu waktu mama bilang sama saya cuma bilang, saya enggak bisa bantu. Ya kita doa, tapi satu titik begini, saya masih ingat saya bilang sama mama saya begini. Mama harus bilang mama maunya apa. Tapi mama saya takut. Karena takut nanti kejadiannya seperti adik yang sebelumnya, yang sampai pergi dari rumah dan lain-lain. Jadi mama saya tuh takut.
Tapi singkat cerita ini kan panjang ya waktunya ya. Jadi adik saya tuh marah-marah dan bilang, saya ini loh sudah umur berapa? Mama mau tak saya ini enggak punya pasangan, enggak menikah. Saya ini sudah umur berapa? Saya sudah pacaran sama orang ini tuh sudah lama. Nah satu titik adik saya dalam marahnya itu bilang begini, mama ini maunya apa terusan gitu ya. Lalu saya lihat mama saya itu dengan berani bilang gini, mama maunya kamu nikah di gereja. Mama maunya kamu ndak ikut-ikutan. Kamu tuh ndak tinggalkan Tuhan lah bahasanya begitu. Lalu adik saya marah, kemudian ndak sampai pergi dari rumah tapi kayak mengakhiri percakapan tuh dengan amarah. Mama saya nangis gitu ya. Tapi kalau Injil itu begitu berharga dan diperjuangkan, kita harus tahu bahwa yang memperjuangkan Injil itu bukan diri kita pribadi. Yesus ikut bekerja. Roh Kudus ikut bekerja, Anda harus percaya itu. Bagian kita adalah terus memperjuangkan Injil. Bukan cuma di hidup kita, tapi di hidup orang yang kita kasihi. Singkat cerita, saya sudah lama gak dengar kabarnya, lalu gak lama mama cerita. Luar biasa Tuhan itu. Jadi adik saya ini bilang sama pasangannya, mamaku maunya kita nikah di gereja. Which is itu impossible. Karena di dalam keluarga yang perempuan sama sekali tidak ada sedikit pun bau-bau kekristenan gitu ya. Benar-benar tidak ada. Tapi Tuhan tuh bekerja beneran. Jadi waktu itu mama saya cerita. Setelah adik saya bilang maunya mamaku begini, keluarganya yang perempuan ini bisa ngalah. Jadi papanya itu kan ini pisah kota ceritanya di kota kecil ya di salah satu kota di Jawa. Papanya anak perempuan ini bisa cari gereja di sana, bawa anak perempuannya lalu bilang, Pak Pendeta anak saya ini mau nikah sama orang Kristen, tolong dibimbing. Lalu akhirnya calon adik ipar saya itu dibimbing sama pendeta ini, akhirnya dibaptis terima Yesus. Dan benar-benar mereka itu menikah di dalam Tuhan. Malah sampai sekarang ini kalau saya boleh bilang, adik saya yang bandel. Kayak masih malas-malas gitu loh ibadah, istrinya yang ingatkan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Injil itu layak diperjuangkan, apapun harganya. Jangan rela, jangan kasih kendor. Karena Injil itu bukan tentang berhasil atau tidak berhasil, bukan. Injil itu hidup dan mati. Injil itu serius, makanya firman Tuhan bilang tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dengan cara apa? Selamatkan mereka, rampas dari api. Anda tahu waktu Anda menginjil, apa yang Anda lakukan? Anda sedang merampas seseorang dari api. Tapi caranya jangan sarkas ya, nanti kita lihat cara-caranya gimana. Tapi sebelum kita punya keberanian merampas orang dari api, kita sendiri tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak bisa selamatkan orang yang ragu-ragu kalau kita sendiri ragu-ragu, amin. Kita tidak bisa tunjukkan jalan, kita bilang sama orang yang bingung, yang mana ya, lewat mana ya. Terus kita yang menunjukkan jalan, kita sepertinya yang ini. Kayaknya apa yang itu ya. Kita tidak bisa menunjukkan jalan kepada orang yang ragu-ragu. Kalau kita sendiri ragu-ragu. Saya berdoa pulang dari tempat ini. Anda punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Seperti yang dikatakan sama Paulus, dikatakan Roma 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Katakan keyakinan yang kokoh dalam Injil, 1, 2, 3. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah, katakan sama-sama Injil kekuatan Allah. Injil itu bukan tentang kita. Injil itu punya kekuatan dari Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama dari orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saya kesaksian lagi ya. Saya punya pengalaman menginjil waktu saya masih SMA. Tapi sayangnya waktu itu tidak terlalu dibekali.
Tidak terlalu punya pengetahuan yang benar dan juga tidak dapat dukungan istilahnya karena belum mengerti. Dan pengalaman saya tuh cukup tidak enak. Dari situ tapi saya tahu bahwa iblis itu akan lakukan segala macam hal untuk menghalangi kita berhenti. Menghalangi kita itu untuk menghentikan kita supaya kita tidak beritakan Injil. Saya punya teman SMA waktu saya masih di kota saya. Dengan polosnya sebagai seorang anak SMA, saya itu injili teman saya. Saya lihat teman saya ini, kamu udah ke gereja kah? Belum, dia bilang. Tapi aku pengen tahu. Wah, dia bilang begitu, saya tambah semangat. Jadi dia dari desa yang lebih kecil lagi, karena dia itu suka saya ceritakan tentang Yesus, dia izin sama keluarganya ngekos di dekat rumah saya. Jadi saya bisa mudah datang ke rumah dia, bawa gitar, ajarin lagu-lagu. Kemudian saya ceritakan tentang Yesus, kita doa bersama dia. Saya pimpin dia terima Yesus, dia senang sekali. Tapi yang punya rumah itu orang tidak percaya. Dan dia tidak suka. Jadi dia lapor kepada orang tuanya anak ini yang ada di desa. Dan saya sangat terpukul. Karena anak ini diberhentikan dari sekolah sama orang tuanya. Dibawa pulang ke desa dan dinikahkan. Sebagai anak muda yang pertama kali menginjil, saya terpukul. Sampai satu pikir saya bilang begini, saya takut menginjil lagi. Karena ternyata Injil tidak membuat orang hidupnya bahagia. Saya merasa bersalah bertahun-tahun. Saya pikir gara-gara saya bawa Injil, teman saya ini berhenti sekolah dan dinikahkan. Saya dengarnya sih katanya sama anak ulama di tempat situ. Saya sempat beberapa waktu itu sangat down. Tapi saya bersyukur. Saya ketemu gereja Mawar Sharon waktu saya kuliah di Surabaya. Dan waktu saya ketemu gereja Mawar Sharon, saya bukan orang yang mengenal apa yang gereja Mawar Sharon lakukan. Bahkan saya sendiri itu jadi orang yang sudah melayani pun, aktivis di pelayanan anak, saya lihat KKR, saya itu jadi orang yang dalam hati kecil saya, itu tidak punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Malah saya itu mempertanyakan, saya itu cuman dalam bahasa Jawanya itu getun, nggak tahu kalau bahasa Kalimantannya apa ya, kayak bingung gitu loh, kok kayak agak ada, seharusnya bukan begitu gitu loh. Apalagi saya mulai tahu, budgetnya besar ya untuk bikin KKR ya. Untuk datangkan orang-orang itu kadang dengan angkot, dengan apa. Budgetnya tuh gak kecil. Itu saya tuh bisa berpikir gini, buat apa ya? Kan lebih baik itu buat tolong orang miskin. Kasih mereka makanan, kasih mereka kebutuhan sekolah dan lain-lain. Terus saya itu ya, saya bisa cerita karena saya sudah menang. Bahkan saya itu lihat Pastor Philip saya itu geleng-geleng. Mau khotbah di mana aja, ujungnya tuh selalu Injil. Selalu tantang orang terima Yesus. Sampai di hari Natal, itu adalah peaknya. Saya tuh tugas jadi choir, karena masih volunteer gitu ya. Daftar paduan suara lah untuk nyanyi di Natal. Di Natal 8 kali ibadah atau 5 kali ibadah. Setiap kali selesai ibadah, selalu ditantang terima Yesus. Sampai dalam hati saya mikir gini, kenapa ya? Saya ini kayak orang yang gak ngerti gitu loh. Bukan yang menentang, tapi dalam hati itu gak bisa sepakat sepenuhnya. Kenapa ya? Pendeta saya ini kok selalu ngomong jiwa-jiwa terus, saya tuh gak paham. Orang tuh kan kalau Natalan tuh kan kepengen ngomong soal yang lain, diberkati, yang apa. Kenapa selalu suruh orang bawa jiwa, selalu ini. Sampai satu ketika saya ngalami sendiri hati Tuhan. Memang saya ngalaminya kadang tuh dalam pelayanan anak. Pernah satu waktu Tuhan tuh kasih satu pengertian buat saya begini. Saya pernah sedih banget pisah sama anak-anak kecil di satu pulau waktu saya pergi ke sana. Saya tuh bisa nangis gitu di pesawat. Gara-gara mereka itu ya deket banget, sayang banget gitu loh. Kita tuh akrab 2 minggu.
Sampai waktu mau pisah tuh ada salah satu anak perempuan itu kasih saya surat dengan kalung bilang thank you ya udah kenalin saya sama Tuhan Yesus. Gitulah, so sweet. Nah yang bikin Bombay, yang bikin melankolis nangis itu karena sebelum naik pesawat tuh mereka telepon. Mau kasih surprise, kita ada di bandara. Lah saya sudah di dalam pesawat. Nah mungkin turun kan? Lalu mereka itu ribut saling menyalahkan. Setelah lama saya baru tahu mereka terlambat ke bandara gara-gara tengkar. Mau bawain saya anak ayam warna-warni. Temannya bilang gak boleh bawa ke pesawat. Gak apa-apa tapi kan lucu. Gitu. Intinya akhirnya mereka terlambat. Mereka tuh mau surprisein saya jadi terlambat. Nah saya jadi nangis Bombay gara-gara mereka nangis-nangis di telepon. Mereka bilang, Cici kapan ke Medan lagi? Kan kita gak bisa jumpa lagi. Iya tapi kan Cici gak bisa turun sudah di pesawat. Masa Cici gak bisa lihat kita sebentar aja? Nggak bisa. Dan saya yang harus matikan teleponnya. Sedih sekali. Sepanjang perjalanan dari Medan ke Surabaya itu nangis gitu. Terus Tuhan tuh dengan lembut aja bilang, itu ayat firman loh. Kamu sedih. Kamu pisah sama mereka tuh cuma jarak dan waktu. Tapi kalau kamu gak sungguh-sungguh dengan pelayanan anak yang aku percayakan kepadamu. Aku tuh akan kehilangan mereka selamanya. Kata selamanya itu dek di hati saya. Itu loh Injil. Kita beritakan Injil itu supaya Tuhan tidak kehilangan mereka selamanya. Lalu kemudian ada momen-momen lagi di mana saya lihat pertandingan bola, di mana semua orang tuh orang lama-lama itu loh yang putih, hitam putih. Jadi kalau kita ketawa suami saya guyon, bilang itu loh lihatin, itu semua ketawanya orang mati. Kan itu udah berapa tahun yang lalu. Terus saya lihat orang-orang di depan saya begitu banyak. Tuhan ngomong lagi, satu hari semua orang yang kamu lihat itu akan meninggal. Pertanyaannya mereka kemana? From time to time di gereja ini saya experience pribadi hati Tuhan. Dan saya lihat bahwa Injil itu bukan hanya menjadi sebuah kepastian keselamatan. Tapi saya lihat banyak kesaksian orang yang terima lawatan Tuhan, orang yang terima Injil, hidupnya diubahkan oleh Injil itu. Hidupnya diubahkan oleh Injil itu. Saya enggak tahu. Mungkin juga karena saya tumbuh jadi anak Tuhan yang sudah dari kecil di rumah Tuhan. Jadi enggak ada yang namanya kabur dulu dari Tuhan, gak pernah ke gereja bertahun-tahun, bandel gitu. Terus tiba-tiba ngalami Tuhan lagi, saya gak pernah rasakan itu. Saya ada di dalam rumah Tuhan terus. Saya gak tahu berharganya Injil. Tapi Tuhan, puji Tuhan ya, kita gak harus alami neraka dulu kan. Untuk kita alami kasih karunia kan. Tapi kita bisa terus mengalami hati Tuhan. Roh Kudus itu akan bantu kita punya belas kasihan. Bahkan kepada orang yang gak ada hubungannya sama kita. Percayalah, kalau itu keluarga kita, memang sudah sewajarnya kita yang paling punya hati, paling punya beban. Kalau ada keluarga kita belum percaya Tuhan, kayak saya dengan adik saya, di ibadah satu tadi kita buat perjanjian untuk keselamatan orang-orang itu. Karena kita sayang sama mereka. Tapi level yang lebih lagi, kalau orang itu bukan siapa-siapa kita, orang itu kita nggak kenal. Tapi di hati kita bisa ada belas kasihan, itu pasti Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Maukah Anda memperjuangkan Injil? Maukah Anda merasakan lagi berharganya Injil di hidup Anda? Sampai Anda tuh punya keyakinan yang kokoh sama Injil. Sampai Anda tuh bisa berkata seperti Paulus berkata, I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu akan Injil. Injil itu bukan sesuatu yang memalukan. Amin. Injil itu seharusnya adalah sesuatu yang membanggakan. Injil itu adalah sesuatu yang mengubah hidup kita. I cannot imagine ourselves without gospel. Kalau Anda tidak kenal Yesus, Anda ada di mana hari ini? Bagaimana suasana rumah Anda tanpa Yesus? Demikian juga kita memandang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jangan terpesona, lihat dia lebih sukses dari kita. Harta bukan ukuran kebahagiaan. Kalaupun dia lebih berhasil dari kita, kadang-kadang kita tuh sampai geleng-geleng kepala ya.
Kita ini suruh bagikan Injil kepada orang yang kelihatannya hidupnya lebih bagus dari kita. Kita ini malah yang masih struggle. Tapi selama kita punya Injil, mereka enggak punya. Mereka yang hampa. Ujungnya kebinasaan. Kita yang punya Injil, tegakkan kepala. Enggak ada status sosial yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dunia bikin seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan yang dilihat bukan status harta, tapi status iman. Kalau iman kita perjuangkan begitu rupa, kita lebih kaya daripada siapapun. Kalau kita tidak melepaskan iman kita demi harta, kita lebih kaya daripada orang yang punya harta sebanyak-banyaknya tapi meninggalkan Tuhan. Amin. Perjuangkan lagi Injil, punya kesaksian lagi Injil. Saya senang sekali, temanya bagus sekali ulang tahun gereja kita di tempat ini. Anniversary 15 tahun. Kalau buat Anda, itu adalah 15 tahun gereja ini berdiri. Buat Bapak Ibu Gembala, itu adalah 15 tahun merayakan pengutusan beliau berdua. Ada di kota yang begitu asing. Setiap orang punya cerita. Anda bisa terlibat di dalam tema story of salvation. Coba saya cek ulang ya, harusnya bukan story, but stories. Harusnya. Yes, betul. Kalau story of salvation, berarti cuma satu cerita. Tapi karena stories of salvation, berarti setiap orang punya cerita. Setiap orang bisa ceritakan pengalamannya dengan Yesus yang bisa membawa orang lain juga percaya kepada Yesus. Gimana caranya memperjuangkan Injil? Satu, simple. Jadi pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik itu adalah begini. Firman Tuhan bilang kan, Roma 10 ayat 8 sampai 15 kita baca dengan cepat ya. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kita lompat ke ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia kalau mereka tidak pernah dengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dengarkan. Gereja ini mengutus setiap jemaatnya untuk pergi memberitakan kabar baik. Bersaksi kepada orang-orang sebanyak mungkin. Teman, daripada kita ketemu teman yang kita ceritain cuman skincare-mu apa sekarang yang lagi diskon. Daripada ngomongnya itu kafe mana yang hauce, yang enak. Itu buka cabang di sana sini. Kalau itu orang yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak apa-apa awal-awal cicet gitu. Aduh gimana tokonya rame ya. Minta Tuhan kesempatan untuk bersaksi. Siapkan kesaksian. Cerita. Sejak saya kenal Yesus, saya dulu ke gereja gitu-gitu aja lah, males-males. Tapi sejak saya ikut satu acara, saya ketemu Yesus secara pribadi. Saya berubah loh. Dulu saya tuh kalau lihat suami saya kudunya marah gitu. Sekarang tuh bisa lihat suami itu dengan cinta gitu. Bersaksi. Sekarang kita udah jarang loh bertengkar. Dulu tuh kita wah ribut banget kan, kamu tahu toh, kamu kan temanku. Aku lah ribut terus toh ambek suamiku. Sekarang enggak loh. Karena aku ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Tuhan Yesus. Sebut nama Tuhan Yesus. Bersaksi. Bawa kabar baik. Ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Misalnya kita baru ditolong. Aduh kemarin tuh hampir aja loh ditipu. Tapi kayak ada dorongan di hatiku loh untuk jangan ngedil. Terus ternyata bener bujuk-bujukan, tipu-tipuan. Itu pasti Tuhan Yesus loh jagain aku. Ceritakan kebaikan Tuhan. Jadilah pembawa kabar baik. Ambil komitmen hidup untuk Injil. Anda hidup untuk apa? Ya, untuk keluarga, untuk masa depan, iya enggak ada yang salah. Tapi maukah menambahkan sebuah tujuan hidup dalam kehidupan Anda dan saya? Seperti Paulus katakan di 2 Korintus 10 ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil. Bisa enggak kita berkata juga seperti itu? Saya ada di kota Balikpapan, dikirim dari kota asal saya, ketemu gereja Mawar Syaron di sini, dimuridkan di sini, diajari, di CG bertumbuh. Ada momen-momen kita diminta bawa teman. Itu bukan kebetulan. Mau enggak kita ambil komitmen? Iya, saya di sini mungkin 2 tahun ya karena kuliah. Oh iya, saya dapat dinas kerja. Selain urusan pekerjaan dan urusan keluarga. Mau gak kita berkata, iya saya hidup juga untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan cuma tugas pendeta. Tapi tugas orang percaya. Ya, amin. Komitmen hidup jadi berkat. Menabur kasih paling tidak. Misalnya bukan kita yang KKR. Bukan kita yang tantang orangnya terima Yesus. Tapi dengan adanya kita jadi batu lompatan. Orang itu jadi lebih mudah terima Injil karena udah kenal kita duluan. Jangan pernah sekali-sekali jadi batu sandungan. Kalau kita jadi batu sandungan, orang Kristen tuh udah kadang ya. Kadang, bukan cuma orang Kristen, gereja aja udah jelek nama kok di masyarakat. Kalau orang gak kenal Tuhan, komentarnya soal gereja, itu miring sekali. Selalu ngomongnya gereja tuh uang terus yang diminta. Selalu ngomongnya mau enaknya aja pendetanya. Orang tuh punya komentar soal gereja itu negatif. Tapi saya bersyukur Tuhan taruh di gereja kita. Justru malah kita akan bangun lebih banyak gereja. Kita mau pulihkan nama baik gereja. Kita mau pulihkan nama baik orang percaya. Kalau orang tuh bilang orang Kristen itu lebih malas dari orang gak percaya Tuhan. Ayo kita pulihkan yuk. Kalau dibilang orang Kristen itu lebih ngejudge. Anak muda tuh sering bilang, temenku yang gak kenal Tuhan lebih baik daripada teman-temanku yang kenal Tuhan. Karena temanku yang kenal Tuhan ngejudge, menghakimi. Ayo kita kembali ke hal dasar. Perbedaan orang Kristen dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Nomor 1 adalah kasih. Kasih. Kita menabur kasih yuk. Hari-hari ini sampai menjelang acara ini. Bahkan kalaupun belum berhasil enggak apa-apa terus. Tapi lakukan sebuah tindakan berani. Rampas mereka yang ragu-ragu. Enggak usah bingung, takut ejekan sana sini. Selama hati kita benar, kita akan terus memberitakan Injil. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama.